Halo geng, kembali lagi di cerita anime. Di cerita sebelumnya, Kisaki telah tega menembak Chifuyu hingga tewas. Takemichi yang melihat itu akhirnya menangis karena Chifuyu tewas di hadapannya. Setelah membunuh Chifuyu, Kisaki lalu menodongkan pistolnya ke Takemichi. Sebelum membunuhnya, Kisaki sempat berkata bahwa Takemichi sangatlah menyedihkan. Bahkan Kisaki sendiri meneteskan air matanya. Dan lalu Kisaki mengucapkan selamat tinggal pahlawanku. Well, apakah Takemichi akan tewas? Sebelum melanjutkan ke pembahasannya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya geng, agar kedepannya cerita anime lebih bersemangat lagi untuk membahas cerita lainnya. Oke guys, gak usah kebanyakan bacot lagi, kita gaskan aja ke alur ceritanya. Let's go. Sewaktu Kisaki akan menembak Takemichi, tiba-tiba lampu di ruangan tersebut menjadi gelap. Sontak membuat Kisaki sendiri merasa panik. Sedangkan di tempat Takemichi, ada seseorang yang berbisik kepada Takemichi. Pria misterius itu berkata bahwa dia akan menyelamatkan Takemichi dan meminta Takemichi untuk tetap diam. Cerita pun berpindah di mana Takemichi sudah sadar dari pingsannya. Takemichi pun kaget jika dirinya sudah berada di tempat lain. Karena terluka, Takemichi sendiri merasakan kesakitan. Melihat itu, seseorang pun berkata bahwa dia sudah memberikan pertolongan pertama ke Takemichi. Sontak Takemichi yang mendengar itu akhirnya menengok ke arah pria itu. Alangkah kagetnya Takemichi, orang yang menyelamatkannya tampak mirip seperti Baji dari belakang. Lalu pria itu menengok ke arah Takemichi. Dan ternyata pria itu adalah Kazutora. Oh ya, ngomong-ngomong, Kazutora sekarang memiliki penampilan yang keren ya geng. Takemichi yang melihat Kazutora adalah orang yang menyelamatkannya tadi, akhirnya berpikir jika 12 tahun telah berlalu dan Kazutora sendiri telah bebas. Lalu hal tak terduga pun terjadi. Kazutora tiba-tiba menghajar Takemichi. Takemichi yang tidak tahu apa-apa akhirnya cuma bisa pasrah. Setelah bos menghajar Takemichi, Kazutora pun berkata, sejak kapan Toman menjadi geng penghajar perempuan? Bahkan baru-baru ini aku melihat ada beberapa orang menghajar wanita di jalan. Ketika aku akan menghentikannya, ternyata orang-orang yang menghajar wanita itu adalah anggota Toman. Dan aku tidak peduli denganmu Takemichi. Sebenarnya aku kesini ingin menyelamatkan Chifuyu. Lalu cerita pun flashback di mana Kazutora telah bebas. Ternyata Chifuyu lah yang menjemput Kazutora setelah bebas di penjara. Saat di dalam mobil, Chifuyu pun menceritakan tentang keadaan Toman yang sekarang kepada Kazutora. Chifuyu berkata jika Toman yang sekarang sangatlah buruk. Toman sendiri menjadi geng kriminal yang bahkan tidak bisa disentuh oleh polisi. Maka dari itu, ayo kita kembalikan Toman seperti dulu Kazutora. Dan Kazutora pun berkata kepada Takemichi bahwa selama bertahun-tahun Chifuyu bertarung sendirian. Dan apa yang selama ini kau lakukan Takemichi? Mendengar itu, Takemichi hanya terdiam dan hanya bisa menundukkan kepalanya. Takemichi pun berpikir bahwa selama ini dirinya berakhir sangatlah buruk. Bahkan Chifuyu sendiri tidak bisa mengendalikannya. Lalu Kazutora kembali berkata, jika Toman menjadi lebih besar dan melakukan kesalahan, dan sedangkan kau sendiri melayani Kisaki seperti salah satu pembantunya. Satu-satunya harapan terakhir adalah Draken, tetapi dia berakhir dengan hukuman mati. Sedangkan Maiki sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Kazutora juga berkata, dulu Maiki pernah bilang jika Maiki ingin membuat era baru preman kan? Seperti yang dia bilang, sekarang Toman menjadi geng yang besar. Narkoba, prostitusi, judi, dan peminjaman uang ilegal. Semua itu Toman lakukan setiap kejahatan yang bisa dibayangkan. Hingga Toman tumbuh begitu besar.
Tapi, inikah era baru yang ingin Maiki ciptakan? Dan apakah ini juga Toman yang ingin Baji lindungi? Mendengar itu, Takemichi seketika mengingat cita-cita Maiki dahulu dan mengingat prinsip dari Baji jika Toman menjadi geng yang peduli satu sama lain. Kazutora pun melanjutkan perkataannya. Dulu, mereka tidak ingin Toman berakhir seperti ini. Dan lalu bertanya ke Takemichi, apakah ini benar Takemichi? Dengan menangis, Takemichi menjawab, iya, dan ini semua salah. Toman yang aku cintai sama sekali bukan seperti ini. Kazutora yang tersenyum pun lalu menjawab, ayo kita rebut Toman kembali Takemichi. Tak lama kemudian, cerita pun berpindah di mana Takemichi dan Kazutora di dalam mobil. Di tengah-tengah perjalanan, Takemichi sempat bertanya ke Kazutora, kenapa Toman berakhir seperti ini? Semua itu karena Maiki, saut Kazutora ke Takemichi. Takemichi pun hanya terdiam dan bertanya-tanya. Lalu Kazutora melanjutkan perkataannya, bahwa Toman berubah karena Maiki telah berubah. Takemichi yang kaget sontak membalas perkataan Kazutora. Jika semua itu tidak mungkin, pasti ada seseorang di balik semua ini. Bukankah Kisaki sendiri yang menghasutnya? Lalu Kazutora berkata, ketika Kisaki menyekapmu, Pachi dan Peiyan telah dibunuh. Itu semua atas perintah Maiki. Sedangkan Mitsuya sendiri telah menghilang beberapa bulan lalu. Maiki sendiri mulai membersihkan anggota lama Toman. Dan bahkan Maiki sekarang tidak mempercayai teman-temannya lagi. Dia bukan lagi preman. Maiki sekarang benar-benar jahat. Kazutora juga berkata, jika aku salah satu orang yang membuatnya berubah. Tapi Maiki yang sekarang benar-benar orang yang berbahaya. Lalu aku ingin berbicara empat mata dengannya dan meminta untuk pergi dari orang-orang itu. Sontak Takemichi kaget dan bertanya, hah, siapa yang kau maksud? Dan Kazutora pun menjawab, kekerasan Kisaki, uang dari Black Dragon, semua itu yang membuat Maiki tidak akan pernah kembali ke dirinya sendiri. Lalu Kazutora pun meminta bantuan ke Takemichi, karena kali ini Kazutora ingin menolong Maiki. Kemudian Kazutora juga berkata, orang yang seharusnya mengatasi Kisaki, tangan kanan Maiki adalah Chifuyu. Maka dari itu, Chifuyu dibunuh karena dia telah memojokkan Kisaki sendiri. Takemichi yang keheranan lalu bertanya, bagaimana mungkin Chifuyu bisa memojokkan orang seperti Kisaki? Lalu Kazutora menjawab bahwa ada seseorang detektif yang datang kepada kami. Lalu mengatakan bahwa dia adalah adik dari perempuan yang dibunuh Kisaki. Sontak Takemichi mengingat bahwa detektif yang Kazutora maksud adalah Naoto. Takemichi pun menanyakan apakah Chifuyu sendiri berhubungan dengan detektif itu. Dan Kazutora pun mengiyakan pertanyaan Takemichi. Kazutora berkata, pembunuhan Tachibana Hinata dilakukan atas perintah Kisaki. Anggota Toman yang bernama Atsushi Sendo menabrakkan mobilnya ke arah Hinata. Dan mereka berdua pun mati di dalam kebakaran besar yang terjadi. Sedangkan di kejadian itu, Kisaki ada rapat dengan para petinggi Toman. Sontak Takemichi pun kaget dan berpikir, hah, rapat dengan kami? Artinya di masa ini, aku tidak di sana ketika Hina dan Akun mati. Lalu Kazutora melanjutkan perkataannya, jika Chifuyu menemukan bukti kalau Kisaki memberikan perintah, dan Chifuyu hanya perlu satu langkah lagi untuk menghancurkan Kisaki. Bahkan dia sudah sangat dekat, tapi itu kesalahan Chifuyu, sehingga Kisaki pun kabur. Setelah itu, tiba-tiba Kazutora menghentikan mobilnya dan meminta Takemichi untuk keluar dari mobil. Takemichi yang mendengar itu akhirnya kaget. Lalu Kazutora berkata, di gang ini ada seseorang yang ingin bertemu denganmu Takemichi. Dan akhirnya Takemichi pun turun dari mobil dan berjalan ke arah gang tersebut. Ternyata orang yang ingin bertemu dengan Takemichi tidak lain adalah Naoto. Melihat itu, Takemichi pun tampak senang. Dan hal tak terduga pun terjadi. Ternyata Takemichi telah dijebak. Banyak polisi yang datang untuk menangkap Takemichi. Kazutora yang tidak tahu apa-apa akhirnya kaget jika ternyata Naoto telah membohonginya selama ini. Dan akhirnya Takemichi pun ditahan. Cerita pun berpindah di ruangan interogasi. Lalu Naoto pun menunjukkan rekaman ke Takemichi. Ternyata di video ini merekam perbincangan antara Chifuyu dan Takemichi. Naoto pun berkata jika Chifuyu merekam video ini secara diam-diam.
dan aku tidak tahu menjelaskannya. Tapi ketika kau kembali ke masa ini, duniaku berubah secara instan. Karena kau merubah masa lalu, dan akhirnya perubahan besar terjadi. Kau dan aku belum pernah bicara satu sama lain sejak SMP, dan aku masih menjadi polisi seperti sebelumnya. Tapi kau tidak lagi bekerja di toko rental. Bahkan sekarang kau adalah petinggi Toman. Dan sama seperti lini masa sebelumnya, jika kakakku masih saja tewas tertabrak di tanggal 10 Agustus. Naoto juga berkata, dan semenjak itu aku bekerja sama dengan Chifuyu untuk menangkap Kisaki dan membalaskan dendam kakakku. Lalu Naoto meminta maaf ke Takemichi, karena saat ini Naoto tidak punya pilihan selain menangkap Takemichi. Ternyata di video tersebut, Takemichi memerintahkan seseorang untuk menyingkirkan orang yang menghalangi Toman. Takemichi berkata, jika ini tidak dilakukan, Kisaki akan menghabisinya. Ternyata orang yang Takemichi perintahkan adalah Akun. Sontak Takemichi yang melihat dirinya yang memerintahkan Akun tiba-tiba kaget dan berdiri. Lalu Naoto pun meminta Takemichi untuk melihat video selanjutnya. Satu video lagi yang direkam Chifuyu secara diam-diam. Naoto berkata, tolong perhatikan baik-baik. Ternyata di dalam video, Takemichi marah dan membanting semua benda yang berada di sana. Takemichi berkata, jika dirinya telah dijebak oleh Kisaki. Takemichi pun menyadari, ternyata orang yang akan dibunuh tidak lain adalah Hinata. Melihat itu, Takemichi pun terdiam dan berkata ke Naoto, sudah cukup Naoto. Lalu Naoto berkata, kami sedang mencari bukti keterlibatan Kisaki di dalam kematian kakakku, dan video ini adalah buktinya. Takemichi yang tidak kuat menahan kesedihannya, tetap berkata, ku bilang sudah cukup Naoto. Dan Naoto pun masih melanjutkan perkataannya, jika Chifuyu menyembunyikan video ini, dia ingin mencoba melindungimu Takemichi. Mendengar Naoto masih berkata seperti itu, Takemichi lalu mengingat kejadian di mana Hina dan Akun tewas. Takemichi lalu berlutut dan berkata, jadi kali ini aku yang melakukannya, akulah yang membunuh Hina. Dan bahkan Akun dan Chifuyu mati itu semua salahku. Tidak peduli berapa keras aku berusaha menyelamatkan Baji, aku tidak bisa kembali dan menggagalkan kematiannya. Tidak peduli apa yang kulakukan, aku tetap saja tidak bisa menyelamatkannya. Naoto yang kesal pun berteriak dan berkata, kau pikir dengan menangisinya itu akan membantumu, ha? Ini juga berat bagiku Takemichi. Takemichi pun menjawab, ini tidak sama. Aku yang telah membunuh kakakmu. Ayo kita menyerah saja Naoto. Aku tidak bisa mengubah apapun. Melihat itu, tiba-tiba Naoto memeluk Takemichi. Lalu berkata, kau yang telah menyelamatkan hidupku. Kau tidak sepenuhnya tidak berdaya Takemichi. Bahkan, satu-satunya orang yang bisa mengubah Toman dan menyelamatkan kakakku adalah kau Takemichi. Ubahlah dunia yang mengerikan ini menjadi lebih baik Takemichi, teriak Naoto ke Takemichi. Dan cerita pun bersambung. Well, untuk mengetahui cerita selanjutnya, jangan lupa untuk dukung terus cerita anime ya geng. Oke geng, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.